Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafa hadhihi al-ummata bil manaqibil 'aliyyah. Artinya bermula segala puji itu bagi Allah Tuhan yang memuliakan akan ini umat dengan segala sifat yang tinggi-tinggi. Wa man 'ala ba'dihim bitla'i asrarihi wa ikhtara minhum bil wilayah. Artinya, dan yang telah mengaruniakan atas setengah mereka itu dengan memandang segala rahasianya, dan yang memilih ia daripada setengah mereka itu dengan menjadikan waliullah. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Ma'dinil asrari rabbaniyah. Artinya, dan aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah tempat terbit segala rahasia yang bangsa ketuhanan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i sunnatihi musaniyah. Artinya, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikuti jalan mereka itu yang mulia. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah tatkala kami melihat akan beberapa ulama menyebutkan mereka itu akan segala manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kami lihat pula akan setengah perkataan Tuan Syekh Adwil Hamazawi, at-tashabahu bi dzikrihim mustawjibun nuzuli rahmat. Artinya, bermula menyerupai dengan menyebut segala manaqib waliullah itu mewajibkan akan turun rahmah. Maka sukalah hatiku melihat dan mendengar itu akan bahwa aku himpunkan setengah karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan bahasa Melayu ini. Bermula Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu kutub yang bangsa Rabbaniyah, ialah kutub di negeri Baghdad, lagi bangsa Quraisy, Sultanul Awliya wa Tajul Asfiya, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir, anak Abi Saleh, anak Abdullah, anak Yahya, anak Muhammad, anak Dawud, anak Musa, anak Abdullah, anak Hasan Asyibti, anak Amirul Mu'minin Sayyidina Ali, anak Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, dan ibunya Fatimah, anak dari Sayyid Abdullah As-Sumai Al-Husaini. Syahdan, ketahui olehmu hai sekalian saudaraku, bahwasanya karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sangat banyaknya, tiada dapat dihinggakan daripadanya. Dan kata Imam As-Sawri di dalam kitab Bustanul Arifin, tiada aku dapatkan daripada segala karamah wali-wali itu terlebih banyak daripada karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan ialah guru pada mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hanbali. Dan tersebut di dalam kitab Tabaqat bagi Imam Sarnubi adalah sebabnya Tuan Syekh Abdul Qadir itu digelar dengan Jailani karena Allah Subhanahu wa taala tajalli padanya ketika ia di dalam perut ibunya sampai 100 kali tajalli. Maka dari sebab itu inilah digelar dia dengan Jailani, dan bermula setengah daripada perkhabaran Tuan Syekh Abdul Qadir, yaitu barang yang dikhabarkan oleh ibunya dengan katanya adalah hal ihwal anakku Abdul Qadir,
ketika lagi kecilnya tiada sekali-kali ia minum susuku pada siang hari waktu gelap yakni akhir bulan Sya'ban. Dan jikalau sekalian manusia hendak berpuasa Ramadan maka datanglah mereka itu padaku menanyakan hal ehwal anakku itu. Apabila aku jawab kepada mereka itu bahwa anakku itu tiada sekali-kali hendak minum susuku pada siang hari, makanya telah yang hari itu daripada bulan Ramadan. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pada ketika aku kecil aku ada di rumahku pada suatu hari aku keluar karena aku hendak pergi mengaji. Tiba-tiba aku lihat ketika aku berjalan mengelilingi aku dengan beberapa malaikat bersama-samaku. Dan tatkala aku sampai pada tempat mengajiku, maka berkata malaikat itu, mundur sekalian kamu bagi ini waliullah. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ketika aku kecil jikalau aku hendak keluar bermain-main pada kanak-kanak yang lain, maka aku dengar suara dengan katanya kepadaku, ya Mubarak, maka aku lari kepada bangkuan ibuku. Sakin al-Baghdadi. Ya Sakin al-Baghdadi, Ya Sakin al-Baghdadi, Ya Sakin al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Sakin al-Baghdadi, Ya Sakin al-Baghdadi, Ya Sakin al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Sayyidi, Ya Shaykhi, Ya Ruhi, Ya Sururi, Anta Habibul Qalbi, Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Sakin al-Baghdadi, Ya Sakin al-Baghdadi, Ya Sakin al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Anta sirrullahil ali, Anta nurullahil jali, Anta sultan kullil wali, Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Sakin al-Baghdadi, Ya Sakin al-Baghdadi, Ya Sakin al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Qad kunta fil aqwali tahta hukmi kullul wali, Qad kunta fil aqwali tahta hukmi kullul wali, kullu kutbil khadimi, Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Sakin al-Baghdadi, Ya Sakin al-Baghdadi, Ya Sakin al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Sultani, Ya Sanadi, li hajatun ila Rabbi, Ya Sultani, Ya Sanadi, li hajatun ila Rabbi, fadrikni wa adrikni, Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Sakin al-Baghdadi, Ya Sakin al-Baghdadi, Ya Sakin al-Baghdadi,
يا الله يا سبحاني شدة فرج عني بهيكل النوراني شيخ عبد القادر جيلاني يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي يا عبد القادر جيلاني يا الله يا رحمني فالشيء ضار عني يا الله يا رحمني فالشيء ضار عني بجاه قطب الرباني الشيخ عبد القادر جيلاني يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي يا عبد القادر جيلاني يا الله يا خير معطي فاقض جميع حاجاتي يا الله يا خير معطي فاقض جميع حاجاتي بجاه قطب الأقطاب الشيخ عبد القادر جيلاني يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي يا عبد القادر جيلاني صل وسلم ربي على محمد حبيبي والآل والأصحاب والشيخ عبد القادر جيلاني يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي شيخ عبد القادر جيلاني ربنا تقبل منا سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Syahdan adalah tabiatnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Itu sangat kasih sayang kepada segala fakir miskin dan kepada segala kanak-kanak yang masih kecil, yakni yang belum balik, dan suka ia duduk bercampur dengan sekalian mereka itu, dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seyogyanya sekalian kamu hendaklah menjauhkan daripada benci seseorang atau suka pada seseorang, melainkan dengan izin daripada syarak, supaya jangan terbit yang demikian itu daripada hawa nafsumu, seperti firman Allah Ta'ala di dalam Quran, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Artinya, dan jangan kamu sekalian mengikuti hawa nafsumu, niscaya kamu disesatkan daripada jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia adanya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa adalah pada suatu masa aku masih bersama-sama dengan ibuku, maka aku minta izin pada ibuku yang
siang aku hendak pergi ke negeri Baghdad, karena aku hendak menuntut ilmu dan ziarah orang yang soleh-soleh. Maka tatkala mendengar ibuku akan khabar itu, lalu menangis ia serta memeluk diriku dan berwasiat ia kepadaku akan berbenar-benarlah di dalam hal ehwalku, dan diberikan aku bekal olehnya 40 dinar. Ditaruhnya dinar itu di dalam punjinku. Lalu aku berjalan beserta dengan sekalian orang yang hendak pergi ke negeri Baghdad. Maka tatkala aku dan lain-lainnya sampai pada tempat yang bernama Rabiq, tiba-tiba keluar kira-kira 60 orang banyaknya hendak merampas pada kami, dan adalah sekalian mereka itu berkendaraan kuda serta dengan lengkap alat senjatanya. Maka lalu merampas mereka itu kepada sekalian orang yang ada serta aku. Tiba-tiba menghampiri seorang daripada penyamun itu kepadaku dengan katanya, "Ya fakir, apakah yang ada serta kamu?" Maka aku jawab, "Ada 40 dinar padaku," dan menanya pula ia di mana adanya dinar itu. Maka aku jawab, "Ada di dalam punjinku." Maka lalu ia meninggalkan aku. Tiba-tiba datang pula yang lain daripada mereka itu dan menanya pula ia akan dinarku. Maka aku jawab padanya seperti yang dahulu. Maka lalu meriksa mereka itu akan aku. Tiba-tiba mendapat ia 40 dinar di dalam punjinku. Maka takjub setelah mereka itu dan berkata ia, "Ya fakir, hai fakir, apakah sebabnya yang engkau mengaku ini?" Maka aku jawab kepadanya, "Sebab bahwa ibuku telah menaruh janji padaku yang ia menyuruh aku berbenar-benar dan segala hal ehwalku." Maka lalu menangis sekalian mereka itu karena mendengar perkhabaranku itu, dan berkata mereka itu pula padaku, "Ya fakir, engkau ini tiada sekali-kali berbuat khianat kepada perjanjian ibumu, bahwa kami ini sekalian telah berbuat khianat kepada janji Tuhan kami di dalam beberapa masa." Maka lalu taubat mereka itu sekalian di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan memulangkan mereka itu akan segala hak orang yang telah diambil olehnya. Maka ialah orang yang mula-mula taubat di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan setengah daripada perkhabaran Tuan Syekh radhiyallahu an, yaitu barang yang dikhabarkan oleh Imam Taqiyuddin dengan katanya adalah pada suatu masa ketika Tuan Syekh hendak masuk ke dalam negeri Baghdad, tiba-tiba bertemu ia dengan Nabi Allah Khidir pada suatu tempat. Maka menantikan oleh Nabi Allah akan dia pada tempat itu. Maka menantilah Tuan Syekh Abdul Qadir daripada tempat itu kira-kira 7 tahun lamanya, dan memakanlah Tuan Syekh sepanjang masa itu daripada segala rumput-rumput yang mubah di tepi jalan. Dan adalah pada suatu masa datang suara kepadanya memerintahkan ia masuk ke dalam negeri Baghdad. Setelah itu lalu ia masuk, dan adalah ketika itu waktu malam yang sangat sejuknya. Lalu berjalan Tuan Syekh Abdul Qadir menuju majelis Tuan Syekh Ahmadud Dibbas. Tiba-tiba ia dapatkan pintu majelisnya tertutup. Maka menanti Tuan Syekh Abdul Qadir di bawahnya serta tidur ia. Tiba-tiba ia mimpi, lalu ia bangun bermandi, kemudian tidur pula ia, dan mimpi pula ia, bangun ia bermandi pula. Dan adalah mimpinya itu berulang-ulang hingga 17 kali
dalam satu malam. Dan tiap-tiap mimpi bangun mandi ia, dan tatkala waktu subuh maka terbuka pintu itu, lalu masuk Tuan Syekh Abdul Qadir ke dalam. Dan tatkala sampai ia pada majlis itu dan melihat Tuan Syekh Ahmad Dibbas padanya, lalu dipeluknya serta dikatanya, hai anakku, hai Abdul Qadir, adalah pada hari ini aku yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kepala sekalian wali-wali, dan nanti kemudian daripadaku maka engkaulah yang bakal jadi kepala mereka itu ganti daripadaku. Setelah itu maka bermukim Tuan Syekh Abdul Qadir kepadanya dan berkhidmat dan mengambil ilmu tariqah dan lain-lain padanya. Dan setengah daripada berkhabaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa adalah seorang laki-laki bernama Abul Mudhaffar datang ziarah kepada Tuan Syekh Ahmad Dibbas, dan ia mengkhabarkan akan bahwa di masa ini adalah jamaah-jamaah telah bersedia hendak pergi ke negeri Syam, dan adalah azam hamba ini hendak berjamaah dengan mereka itu, beserta pula pada hamba ada dagangan harga 700 dinar. Setelah Tuan Syekh Ahmad mendengar khabarku itu, lalu berkata, ya Abul Mudhaffar, tawakuflah dahulu di masa ini, jangan pergi engkau ke negeri Syam. Aku khawatirkan engkau nanti dapat bala daripada Allah Ta'ala, dirampas harta engkau dan dibunuh engkau. Setelah itu lalu Tuan Syekh Abdul Mudhaffar keluar daripada majlis Tuan Syekh Ahmad Dibbas dengan duka cita hatinya. Tiba-tiba bertemu ia dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu ia khabarkan halnya itu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan menjawab Tuan Syekh Abdul Qadir kepadanya, hai Abul Mudhaffar, pergilah engkau, luluskan hajat engkau, insya-Allah selamat engkau dan untung engkau. Maka lalu berjalan Tuan Syekh Abdul Mudhaffar bersama-sama jamaah menuju negeri Syam. Setelah sampai ia di negeri itu, maka ia jual dagangannya harga 700 dinar itu dengan 1000 dinar. Maka adalah pada suatu masa ia masuk pada suatu tempat karena hendak qada hajat, dan ia taruh hartanya itu pada tempat itu. Setelah selesai ia daripada qada hajat, lalu berjalan ia pergi pada suatu tempat lain dan terlupa hartanya. Lalu tidur ia pada tempat itu, dan melihat ia di dalam tidurnya, yakni bermimpi bahwa ia bersama-sama orang yang banyak. Tiba-tiba datang seorang daripada bangsa Arab, lalu membunuh ia akan sekalian orang yang ada sertanya, kemudian menghampiri orang-orang Arab itu kepada Tuan Syekh Abdul Mudhaffar, lalu memukul ia akan dia dan dibunuhnya akan dia. Setelah itu maka sadar Tuan Syekh Abdul Mudhaffar daripada tidur, dan masih berasa bekas pukulan dan bunuhan orang itu pada badannya. Pada setengah manakib menyatakan tatkala Tuan Syekh Abdul Mudhaffar sadar daripada tidurnya, mendapat ia bekas darah daripada lehernya. Intaha. Ya Syekhana Abdul Qadir, Allahu Akbar. Ya Syekhana Abdul Qadir wa nuruna Abdul Qadir, ishfa'lana ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Allah, Allah, ya Sayyidi
Radhiyallahu anhu. Kemudian daripada itu maka Tuan Syekh Abdul Muzaffar mendapat ingat pada hartanya yang ia taruh
terlupa di tempat ia qada hajat itu. Lalu kembali ia menyusul harta itu. Tiba-tiba didapatkan harta itu masih kekal pada tempatnya itu dengan sempurnanya. Setelah itu lalu balik ia ke dalam negeri Baghdad. Maka tatkala sampai ia pada suatu tempat, berpikir ia, adakah aku ini pergi menemukan kepada Tuan Syekh Ahmaduddin Bas lebih dahulu? Apakah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir? Maka sedang tengah ia berpikir demikian itu, tiba-tiba bertemu ia dengan Tuan Syekh Ahmaduddin Bas pada suatu tempat yang bernama Pasar Sultan. Serta berkata Tuan Syekh Ahmad padanya, hai Abul Muzaffar, pergilah engkau lebih dahulu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena ialah yang mendoakan engkau 17 kali hingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan barang yang telah ditakdirkan olehmu atas dirimu itu pada waktu jaga, yakni waktu melek, dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada waktu tidurmu. Dan selamat kamu daripada bahaya itu. Adanya syahdan adalah pada suatu masa datang menghadap kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang laki-laki menanyakan kepadanya daripada pasal guru Tuan Syekh, maka menjawab, ia adalah pada zaman dahulu aku punya guru, yaitu Tuan Syekh Ahmaduddin Bas. Adapun pada zaman ini adalah aku mendapat ilmu daripada dua lautan. Pertama-tama daripada Bahrun Nubuwah namanya, yakni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua daripada Bahrul Futuwah namanya, yakni daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan setengah daripada perkhabaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu barang yang dikhabarkan oleh Tuan Syekh Ahmad bin Muhammad Saleh Al-Jili dengan katanya, adalah pada suatu masa aku hadir di majlis Tuan Syekh bersama-sama segala murid-muridnya. Tiba-tiba jatuh satu ular yang sangat besar pada pangkuan Tuan Syekh, maka larilah sekalian orang yang hadir pada majlisnya, lalu masuk ular itu ke dalam bajunya dan keluar ia pada lehernya. Maka adalah Tuan Syekh pada ketika itu tiada berubah ia daripada duduknya, lalu turun ular itu daripadanya beserta berkata-kata ia kepada Tuan Syekh. Maka setelah pergi ular itu lenyap daripada majlis Tuan Syekh, lalu kami sekalian datang kembali kepadanya dan bertanya kami pada Tuan Syekh daripada perkataan ular itu. Maka menjawab Tuan Syekh bahawa adalah perkataan ular, bahwasanya telah aku coba beberapa banyak wali-wali, aku tiada dapatkan seperti tuanku ini, empunya haibah dan tetap adanya. Dan lagi setengah daripada karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahawa adalah pada suatu masa datang seekor burung yang terbang di atas majlis Tuan Syekh, berteriak-teriak ia, dan adalah ketika itu Tuan Syekh lagi hadir mengajar segala murid-muridnya. Lalu berkata Tuan Syekh, hai angin, ambil olehmu akan kepala burung itu. Maka seketika itu jua burung itu pun jatuh di majlis Tuan Syekh dan kepalanya telah bercerai daripada badannya. Setelah melihat Tuan Syekh akan demikian hal burung, lalu turun Tuan Syekh daripada kursinya, mengambil akan burung itu serta katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu burung pun terbang pula daripada tangan Tuan Syekh. Maka berkata akan setengah murid-muridnya dengan setengahnya adalah, sekalian kami takjub akan keadaan burung itu daripada kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan qudrah iradahnya adanya. Dan setengah daripada perkhabaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
yaitu barang yang dikhabarkan oleh Tuan Syekh Haidir Al-Husaini dengan katanya adalah pada suatu masa khodam guruku mendapat mimpi hingga 70 kali mimpi di dalam satu malam, dan adalah mimpinya itu bahwa ia berbuat zina pada manusia. Maka tatkala sampai waktu subuh, datanglah ia kepada Tuan Syekh hendak mengkhabarkan halnya mimpi itu kepada Tuan Syekh. Dan tatkala melihat Tuan Syekh padanya, lalu dikatanya lebih dahulu kepadanya, hai gulam, janganlah engkau susahkan akan hal engkau yang semalam tadi itu, hanya singgahnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihatkan aku pada Lauhul Mahfuz bahwa engkau bakal berbuat zina kepada manusia hingga 70 kali. Maka aku mintakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya supaya dipindahkan hal engkau yang demikian itu di dalam waktu tidur engkau, dan selamat engkau daripadanya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh radhiyallahu anhu, barang siapa meminta tolong padaku atau menyebut ia akan namaku 3 kali ketika mendapat suatu bala, insyaallah dengan karunia-Nya dan izinnya aku tolong akan dia. Demikian pula barang siapa tawasul kepadaku ketika ia berkehendak suatu hajat, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala luluskan hajatnya itu adanya. Dan setengah daripada berkhabaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pada suatu masa datang seorang laki-laki daripada negeri Asbahani kepada Tuan Syekh mengkhabarkan bahwa istrinya ada mendapat penyakit kalap. Maka kata Tuan Syekh bahwa adalah penyakit itu daripada syaitan yang bernama Khanis menggoda padanya, dan jikalau kembali lagi penyakit itu pada istrimu, maka kata olehmu pada telinganya, hai Khanis, bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ya bagi engkau jangan sekali-kali lagi engkau kembali di sini, dan jika engkau kembali lagi di sini niscaya engkau binasa. Setelah itu kembali laki-laki itu pada istrinya dan diperbuat sebagaimana ijazah Tuan Syekh atas istrinya, lalu sembuhlah istrinya dengan qadarullah ta'ala barakah karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan setengah daripada khabaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa adalah 100 orang daripada ulama-ulama Baghdad datang kepadanya hendak menyoal beberapa masalah daripada beberapa ilmu. Maka tatkala hadir sekalian mereka itu di hadapan Tuan Syekh, lalu Tuan Syekh menundukkan kepalanya. Seketika itu lalu keluar cahaya daripada dadanya yang sangat terangnya. Maka lalu terhenti mereka itu, yakni pingsan mereka itu sekalian, tiada bisa mengeluarkan akan masalahnya. Lalu Tuan Syekh radhiyallahu anhu mengeluarkan segala masalah mereka itu yang ia hendak soal kepada Tuan Syekh beserta dengan jawaban-jawabannya. Maka takjub sekalian mereka itu daripada karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang demikian itu adanya. Dan setengah daripada khabaran Tuan Syekh radhiyallahu anhu, yaitu barang yang dikhabarkan oleh Syekh Muhammad bin Qaid Al-Awani dengan katanya adalah pada suatu masa datang seorang perempuan kepada Tuan Syekh. Ia hendak serahkan anaknya kepada Tuan Syekh, dan ia mengkhabarkan bahwa anaknya itu sangat cintanya dan suka kepada Tuan Syekh. Maka adalah suatu masa datang pula perempuan itu kepada Tuan Syekh, dan ia lihat anak
anaknya itu telah dhaif dan hina dari sebab sangat laparnya. Maka lalu masuk perempuan itu ke dalam majlis Tuan Syekh, dan ia lihat Tuan Syekh ketika itu baru selesai daripada makan ayam. Berkata perempuan itu, "Ya tuanku, adalah tuanku ini memakan ayam dan hamba punya anak telah dhaif dan hina dari sebab sangat laparnya." Setelah Tuan Syekh mendengar perkataan perempuan itu, lalu ia menaruhkan tangannya di atas tulang ayam itu serta berkata, "Ya, hai ayam, bangun olehmu dengan izin Allah Ta'ala." Maka lalu bangun ayam itu serta berkata ayam itu, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syabdul Qadir Waliyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syabdul Qadir Waliyullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syabdul Qadir Waliyullah. توسلنا بجاه الشيخ عبد القادر الجيلاني ولي الله ونور في الملا ظاهر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله ولي الله. لا يا شيخنا المشهور بجاهك ذنبنا مغفور وكل ساعنا مشكور بجاه الشيخ عبد القادر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله. كل الأولياء في الكون توسلنا بهم يقضون حوائجنا بسر النور بجاه الشيخ عبد القادر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله. بالهادي صفي الله محمد خير خلق الله لنحيا برضاء الله بجاه الشيخ عبد القادر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله. آل المصطفى المختار وأصحاب النبي الأخيار ومن هم للنبي أنصار بجاه الشيخ عبد القادر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله. ربنا تقبل منا سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Lalu berkata Tuan Syekh kepada perempuan itu, apabila telah jadi anakmu itu sebagai hal ini, maka makanlah ia apa yang dikehendaki olehnya. Dan setengah daripada perkhabaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu barang yang dikhabarkan oleh Syekh Abdul Abbas dengan katanya adalah pada suatu masa aku duduk di dalam majlis Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tiba-tiba datang Tuan Syekh Abdul Muzaffar
membawa harta yang dipikul oleh khadamnya 10 orang. Lalu harta itu dihadirkan di hadapan Tuan Syekh. Maka berkata Tuan Syekh Abdul Muzaffar, adalah aku ini tiada berhajat kepada harta ini. Maka menjawab Tuan Syekh Abdul Muzaffar, ya tuanku, adalah harta ini mengharap-harap supaya diterima harta ini. Tuanku seketika muka lalu mengambil Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan harta itu serta diperasnya. Tiba-tiba mengalir darah daripada harta itu. Maka berkata Tuan Syekh, ya Abdul Muzaffar, apakah engkau tiada malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat melihat dan mengetahui akan sekalian hal ehwal hambanya, bahwa engkau ini mengambil segala darah manusia kemudian engkau hadapkan di hadapanku ini. Maka seketika itu juga Tuan Syekh Abdul Muzaffar itu jatuh pingsan, tiada ingat akan dirinya hingga beberapa masa adanya. Dan kata Syekh Umar Al-Kaimani, adalah pada majlis Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiada sekali-kali sunyi daripada orang yang masuk agama Islam, daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Demikian pula orang yang taubat daripada orang yang fasik-fasik. Dan pada suatu masa berkata seorang Nasrani dari ahli Yaman dengan katanya, adalah azamku bahwa aku ini tiada masuk kepada agama Islam melainkan atas semulia-mulianya ahli bumi. Tiba-tiba adalah pada suatu masa aku tidur, maka aku lihat di dalam aku tidur itu akan Nabiullah Isa alaihi salam, serta ia menyuruh akan daku masuk agama Islam kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Dan ia mengkhabarkan bahawa Tuan Syekh Abdul Qadir itu ialah yang semulia-mulianya ahli bumi. Maka setelah sadar aku daripada tidurku, lalu aku pergi kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan masuk agama Islam padanya. Dan setengah daripada perkhabaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu barang yang dikhabarkan oleh Syekh Abdullah Al-Jabai dengan katanya, adalah pada suatu masa seorang laki-laki bernama Umar Khalladi gaib ia daripada negeri Baghdad hingga beberapa masa. Tiba-tiba pada suatu masa setelah ia kembali ke dalam negeri Baghdad, aku bertemu padanya. Lalu aku tanya padanya perihal ketika ia gaib itu. Maka dijawabnya adalah ketika aku gaib itu, yaitu aku keliling di dalam negeri Syam, Mesir dan Ajam, dan aku bertemu kira-kira 360 orang daripada waliullah. Maka tiada pernah aku dengar perkataan mereka itu, melainkan sekalian mereka itu berkata bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu guruku. Dan kata Syekh Abu Sa'ud bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu telah menanggung akan sekalian murid-muridnya. Maka tiada mati mereka itu melainkan di dalam taubat. Dan kata Syekh Abdul Abbas, adalah pada suatu masa aku hadir di majlis Tuan Syekh radhiyallahu anhu bersama-sama Tuan Syekh Abdul Muzaffar. Maka berkata Tuan Syekh Abdul Muzaffar, ya tuanku, adalah hamba ini berkehendak akan suatu daripada karamah tuanku. Maka jawab Tuan Syekh radhiyallahu anhu,
apakah suatu yang engkau kehendaki itu? Jawab Tuan Syekh Abdul Muzaffar, adalah hamba ini berkehendak buat tufah yang datang dari gaib. Seketika itu lalu Tuan Syekh mengulurkan tangannya ke atas hawa. Tiba-tiba ada 2 buah tufah pada tangannya. Maka yang satu dikasih kepada Tuan Syekh Abdul Muzaffar dan yang satu tetap padanya. Lalu memecahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan buah tufah yang ada pada tangannya, maka bagus rupanya dan wangi baunya. Dan memecahkan Tuan Syekh Abdul Muzaffar akan buah tufah yang ada padanya itu tiba-tiba berulat dalamnya dan busuk baunya. Maka takjublah Tuan Syekh Abdul Muzaffar dalam hal ini. Lalu berkata Tuan Syekh radhiyallahu anhu, ya Abdul Muzaffar, inilah rupanya yang dipegang akan dia oleh tangan waliullah, dan itulah macam yang dipegang akan dia oleh tangan yang zalim, itulah rupanya. Dan setengah daripada khabaran Tuan Syekh radhiyallahu anhu bahwa adalah pada suatu masa datang cahaya kepadanya yang sangat terangnya serta dengan serunya, ya Abdul Qadir, bahwa aku ini Tuhanmu. Maka jawab Tuan Syekh, jauh olehmu hai laknatullah. Tiba-tiba jadi gelap cahaya itu serta dengan serunya pula, hai Abdul Qadir, bahwa selamatlah engkau daripadaku ini, dan sungguhnya telah aku sesatkan 70 orang daripada ahli thariqah dengan ini jalan. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh radhiyallahu anhu, barang siapa berjalan ia pada pintu langgarku ini, niscaya diringankan Allah Subhanahu wa taala atasnya daripada huru-hara hari kiamat. Dan kata Syekh Majah, tiada ada seorang daripada waliullah di dalam dunia ini ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata bahwasanya tumit kakiku ini atas batang leher sekalian wali-wali, melainkan menerimalah sekalian wali-wali itu dan menundukkan kepala mereka itu kepadanya, melainkan ada seorang daripada waliullah di negeri Asfahani, tiada ia tunduk, yakni tiada menaruh hormat kepada Tuan Syekh, maka dicabut martabatnya. Dan kata Syekh Muhammad Adi, bermula perkataan Tuan Syekh demikian itu, tiada aku dapatkan pada yang lain-lain daripadanya, itulah menunjukkan sangat tinggi martabatnya. Dan kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, tiada sampai kepadaku karamah seorang daripada waliullah dengan tawatur seperti sampainya karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu kepadaku ini adanya. Maka memadailah sekalian yang tersebut daripada setengah karamah Tuan Syekh radhiyallahu anhu di dalam mukhtasar ini bagi orang yang mentasbihkan akan dia, serta mudah-mudahan menjadi lantaran turun rahmah atas yang membaca dan yang hadir mendengar padanya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anda zikril awliya tanzilur rahmat. Artinya bermula ketika kita menyebutkan segala karamah waliullah itu, menurunkan Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmatnya. Memadailah mukhtasar ini bagi orang yang mentasdiqkan hadis itu adanya. Dan adalah waktu diperanakan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu pada hijrah 470 tahun adanya, dan adalah wafatnya radhiyallahu anhu pada hijrah 561 tahun.
di negeri Baghdad sebagaimana yang telah menyebutkan akan dia oleh Sayyid Mu'min di dalam kitab Nurul Absar. Maka jumlah umurnya radhiyallahu anhu itu 91 tahun dengan sempurna. Intaha. اللهم أنزل في قبره رحمة ورضوان وافتح لنا ببركة فتوح الخير يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك بأفضل متوسلي لديك وبآله وصحبه الذاكرين إليك وبمن تليت في هذا المحل الشريف آثاره ولعت على الحاضرين شموسه وقماره أن تمن علينا بأوفر الحظوظ من رضوانك واجعل لنا نصيبا من جودك وامتنانك وارزقنا ببركاته صدق اليقين ولا تجعلنا ممن تأكل الدنيا بالدين واجعلنا ممن يؤمن بكرامات الأولياء والصالحين واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا جاهلا إلا أرشدته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا طريقا إلا منته يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا ولا على كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. نسألك اللهم أن تمدنا بمداد سيد المرسلين وأن تجعلنا لأقواله وأفعاله من المتابعين وبسنته وطاعته من المتمسكين وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا بالتوحيد يا رب العالمين بتوحيد رب العالمين وبرسالة نبينا للخلق أجمعين وأن تدخلنا في شفاعته وتحت لويه يوم الدين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين ثم لمن أسس في هذا المكان السعيد ووالديه وأهله وتابعين له من كل صالح مجيد وجاوزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئة غفرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.